Neneknya antri BPJS, bapaknya antri Pertalite, emaknya antri LPG, anaknya antri lowongan kerja. Wah, suara hati siapa tuh tadi yang lagi tesis? Bentar lagi mau lulus. Boleh slide berikutnya? Nah, ini negara-negara yang siap bayar kamu untuk pindah dan menetap. Jepang bayar 500 juta katanya untuk orang tinggal di daerahnya. Kemudian yang satu lagi, banyak WNI memutuskan pindah jadi warga negara Singapura apa lucunya. Kita boleh ke slide berikut. Bagaimana tanggapan Abah Anies? Itu dulu, saya stop di situ. Tiap orang punya ketahanan yang berbeda-beda di dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi tekanan. Ini beda-beda, tidak bisa disamakan. Dan kita sadari itu. Di sisi lain, tiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda juga. Jadi gagasan untuk meninggalkan Indonesia itu hanya laku kepada mereka yang memiliki kemampuan. Pertanyaannya, banyak mana yang mampu untuk pindah, pergi? Jumlahnya sangat sedikit dibandingkan yang tidak mampu. Karena itu, bila kita sekedar memikirkan diri pribadi, tidak saja. Bagaimana dengan yang lainnya? Bagaimana sisanya? Barangkali yang lebih baik kita pikirkan bagaimana membuat Indonesia kita lebih baik sehingga kita tidak harus pindah dan meninggalkan Indonesia. Komentar saya akan begitu. Baik. Berikutnya teman-teman bertahan dengan kita semua. Abah juga ada 2 terakhir kita tampilkan. Coba teman-teman, demi keselamatan kita semua dipahami aja ya, tolong nih posting-postingnya dipahami aja nih. Arah kebijakan yang ujung-ujungnya adalah anggaran. Waduh. Nah, kita lihat di kiri, saya nggak mau. Ini saya benar suruh komentar ini. Ya, tapi gini. Kita tahu Abah punya track record dosen, Bapak Rektor, pernah jadi Menteri Pendidikan. Sehingga kita nggak usah lihat yang kiri ya, kita lihat yang tengah aja. Bahwa pendidikan dan kesehatan ternyata masuk kategori pendukung, bukan yang kiri. Boleh satu slide lagi? Nah, habis itu nular ke gaji guru. By the way teman-teman semoga tahu bahwa profesi nomor 1 terbelit pinjol maupun maksudnya yang legal dan ilegal adalah guru ya. Semoga teman-teman tahu itu ya. Itu adalah realita kita. Nah, jadi kalau kita lihat ke tabel ini, perbandingan gaji guru tuh Indonesia di urutan bawah kalau Asia Tenggara. Itu juga termasuk yang krisis dokter. Slide berikutnya. Lagi, gimana tanggapannya Abah Anies? Ini desak Anies lagi nih. Udah selesai kemarin ya. Gini Rita, gini. Coba balik lagi coba. Balik lagi ke slide sebelumnya. Satu lagi sebelumnya. Sebelum apa? Ini dulu nih. Apa sih yang ada di sini nih? Guru, dokter. Ini bu dosen ya. Dosen arsitek apalagi gitu ya. Gini. Kembali satu slide lagi. Teman-teman. Kalau boleh saya komentar, pembangunan yang kita kerjakan itu adalah pembangunan manusia dan untuk manusia, betul ya? Karena itu kalau boleh saya berpandangan, maka saya akan menempatkan utamanya adalah membangun manusianya. Karena itu pondasinya adalah kesehatan dan pendidikan. Urutannya kesehatan dan pendidikan. Sehat dulu dan kesehatan lalu pendidikan. Nah, jadi kalau saya berusul ini yang disebut sebagai kesehatan pendidikan itu sebagai pondasi. Semua yang dikerjakan, baik yang masuk kategori prioritas ataupun pendukung atau sikron, itu adalah untuk manusia. Untuk bagaimana anak itu bisa sehat, bagaimana anak itu bisa terdidik. Bangsa kita sehat dan terdidik, sehat terdidik. Kira-kira begitu, teman. Jadi kalau komentar saya, ini statusnya adalah pondasi, bukan sekedar pendukung, tapi pondasinya. Lalu apapun yang dikerjakan tujuannya untuk kesehatan pendidikan berjalan baik agar manusianya menjadi sehat dan
terdidik. Karena kalau dua itu tercapai, rasanya Indonesia kita bisa adil makmur di masa yang akan datang. Itu kira-kira komentar saya. Oke. Dan kita Itu. barusan ya. Oke. Habis dibilangnya dosen gitu ya, jadi jawabnya agak serius dikit. Tapi teman-teman sekalian, di balik itu semua, boleh kan ditunjukin meme-meme lagi tadi? Bukan yang ini kurang kreatif. Yang meme lagi sebelum. Ini teman-teman, oh enggak. Satu lagi sebelum. Ini dia. Ini dia. Apa sih yang sesungguhnya menarik teman-teman? Saya ingin sampaikan komentar saya nih. Memang netizen Indonesia itu kreatifnya luar biasa. Infinite, nggak pakai batas. Dan mampu mengekspresikan yang tidak terfikirkan. Dan mampu mengungkapkan yang ketika kita baca, aha, kok kita nggak kepikir ya? Gitu. Betul nggak teman-teman? Sering nggak ketemu begitu? Nah, itulah kebaruan. Jadi saya berkomentar, apapun yang dikatakan di dalam ini adalah kreativitas atas kepedulian untuk Indonesia. Walaupun di situ dikatakan pindah negara, saya yakin yang nulis gak pindah negara. Bener nggak tuh? Cek aja, namanya siapa? Aditya Julian. Pantau aja sampai 10 tahun ke depan. Ya? Kira-kira dia pindah negara nggak? Enggak lah, gitu kan? Enggak lah. Terus yang ini nih, siapa sih namanya nih? NCAA. Dia menunjukkan ini. Jadi semua yang Federasi Serikat Merdeka Sejahtera, dari ungkapannya aja jelas dia akan tinggal di Indonesia terus. Nah iya, namanya aja itu Federasi Serikat. Kan kalau mau pindah ke luar negeri kira-kira namanya jadi nama asing kan kira-kira. Ini enggak teman-teman. Jadi saya ingin menyampaikan semua. Tadi jawaban serius saya, tapi jawaban rileks saya kira-kira gini. Ini adalah cara kita mengungkapkan keinginan kita, kegelisahan kita dengan cara yang kreatif. Dan prinsipnya orang-orang ini semua tidak punya rencana untuk berhenti mencintai Indonesia. Dan rasanya kita semua di sini juga begitu. Kita tidak mungkin lah berhenti mencintai Indonesia. Jadi apapun sulitnya, beratnya seperti apapun, kita selalu Indonesia, tetap Indonesia, dan akan tinggal di Indonesia untuk memastikan semuanya menjadi lebih baik untuk Indonesia kita. Gitu lah kira-kira.